Pada saat itu, situasi politik kacau, inflasi melambung hingga 600% per tahun, rakyat kebingungan, dan kemana harus berpaling. Harga kebutuhan pokok tak terkendali dan kehidupan sehari-hari diliputi ketidakpastian. Di tengah krisis itu, muncullah seorang jenderal berwajah tenang, bicara pelan, dan selalu tersenyum. Dialah Soeharto, tokoh yang segera mengambil alih kendali keadaan yang genting. Banyak orang kelak menjulukinya Bapak Pembangunan atas jasanya membangun Indonesia. Namun di sisi lain, tak sedikit yang mengingatnya sebagai penguasa otoriter dengan warisan luka yang mendalam. Lalu siapa sebenarnya Soeharto dalam perjalanan bangsa kita? Kisahnya penuh kontradiksi antara pembangunan gemilang dan bayang-bayang kekuasaan absolut. Mari kita bahas lebih dalam. Di Yogyakarta pada tahun 1921. Di sana, di sebuah rumah sederhana berdinding bambu di desa Kumusuk, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan memimpin Indonesia lebih dari 3 dekade. Bayi itu diberi nama Soeharto. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula keturunan orang kaya. Ayahnya hanya seorang petugas irigasi desa, sedangkan ibunya ibu rumah tangga biasa. Kehidupan mereka serba pas-pasan, tidak ada kemewahan, tidak ada kemudahan. Bahkan orang tuanya berpisah tidak lama setelah ia lahir. Sejak kecil Soeharto harus berpindah-pindah diasuh oleh kerabat. Kehidupan keluarga yang berantakan membuat masa kecilnya penuh keterbatasan. Pendidikan pun tidak mulus, sekolah sering terhenti karena masalah biaya. Namun ada satu hal yang tumbuh kuat dalam diri Soeharto kecil, tekad untuk mengubah nasib. Dari kecil ia sudah belajar bahwa hidup tidak selalu adil, tapi manusia bisa bertahan jika punya kemauan yang keras. Ketika remaja, Soeharto sempat bekerja sebagai juru tulis di sebuah bank kecil. Bayangkan seorang pemuda desa yang masih canggung, kini duduk di belakang meja dengan penuh buku dan pena. Sayangnya pekerjaan itu tidak bertahan lama. Ada sebuah insiden kecil yang menjadi kenangan pahit sekaligus lucu. Ia hanya punya satu setel seragam kerja. Dan suatu hari seragam kerja itu robek terkena rantai sepeda. Karena malu, ia memilih berhenti bekerja. Namun keputusan berhenti dari bank ternyata membuka jalan baru. Pada tahun 1940, di usia 19 tahun, Soeharto masuk ke dunia militer dengan bergabung ke dalam KNIL, Tentara Hindia Belanda. Disinilah ia mendapat pendidikan militer dasar. Seragamnya kini bukan lagi kemeja bank, melainkan seragam tentara. Disiplin keras, baris berbaris, dan hierarki militer mulai membentuk karakternya. Tak lama setelah itu, Jepang datang menduduki Indonesia. Belanda tumbang dan Soeharto pun beralih ke milisi bentukan Jepang yang bernama PETA atau Pembela Tanah Air pada tahun 1943. Di PETA, ia belajar lebih banyak tentang kepemimpinan. Dari seorang prajurit biasa, Soeharto dipercaya menjadi komando peleton, bahkan naik menjadi komando kompi. Bagi seorang pemuda desa, ini adalah lompatan besar. Di PETA, ia tidak hanya belajar disiplin militer, tetapi juga semangat nasionalisme, bahwa bangsa ini harus berdiri di atas kaki sendiri. Saat proklamasi kemerdekaan berkumandang pada 17 Agustus 1945, Soeharto sudah punya bekal pengalaman. Ia pun bergabung dengan TNI yang baru dibentuk. Di usia yang masih muda, akhir tahun 1945, Soeharto sudah menjadi komando batalion. Karirnya terus meningkat. Selama revolusi 1945 sampai 1949, Soeharto terlibat dalam berbagai pelagan penting, termasuk pertempuran di Magelang dan Semarang. Reputasinya sebagai komandan lapangan kian disegani, bukan karena pangkatnya tinggi, melainkan karena ia dikenal berani mengambil keputusan. Puncak karir militernya di masa revolusi datang pada serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Bayangkan suasana pagi buta ketika pasukan TNI menyerbu kota Yogyakarta yang saat itu dikuasai Belanda. Serangan itu hanya berlangsung beberapa jam, namun dampaknya luar biasa. Dunia internasional yang semula ragu, mulai percaya bahwa Indonesia benar-benar punya kekuatan militer untuk melawan penjajah. Belanda pun terpojok, hingga akhirnya pada Juni 1949 mereka menarik pasukan dari Yogyakarta. Soeharto yang memimpin serangan itu mendapat kehormatan memimpin pengambil alihan kembali kota Yogyakarta dari tangan Belanda. Momen ini menjadi salah satu batu pijakan penting dalam perjalanan karirnya. Dari seorang pemuda desa yang masa kecilnya penuh keterbatasan, kini Soeharto berdiri sebagai perwira TNI yang disegani.
Memasuki tahun 1950-an, langkah Soeharto semakin kokoh. Ia diangkat menjadi kolonel dan memimpin Brigade Garuda untuk menumpas pemberontakan di Makassar pada tahun 1950. Ia juga terlibat dalam penumpasan pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah pada dekade yang sama. Dari sini, ia dikenal sebagai sosok yang tegas menghadapi ancaman separatis, baik dari kelompok kanan maupun kiri. Tahun 1962, pangkatnya naik menjadi Jenderal Mayor. Ia diberi tugas besar, memimpin Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat. Operasi ini bukan hanya soal militer, tetapi juga diplomasi internasional. Dan Indonesia akhirnya berhasil merebut Irian Barat ke dalam pangkuan Republik. Dan akhirnya pada tahun 1963, Soeharto dipercaya memegang jabatan penting, Panglima Kostrad. Posisi ini bukan jabatan sembarangan. Kostrad adalah pasukan elit yang punya kekuatan besar yang sering menjadi penentu dalam politik Indonesia. Dari sinilah pintu menuju puncak kekuasaan terbuka lebar bagi Soeharto. Jakarta pada akhir September 1965, malam panas, jalanan tak seramai biasanya. Tapi di markas-markas militer suasana tegang, kabar buruk beredar. Ada jenderal-jenderal yang diculik dan ditemukan tak bernyawa. Pagi harinya, rakyat terbangun dengan berita yang bikin dada sesak. G30 SPKI. Di tengah kekacauan itu, satu nama bergerak cepat, Soeharto, Panglima Kostrad. Ia mengamankan titik-titik penting di ibu kota, mengatur pasukan, dan mengambil alih komando TNI Angkatan Darat. Dalam hitungan hari, situasi berbalik. Gerakan yang mengguncang pucuk militer dinyatakan lumpuh. Narasi resmi pemerintah waktu itu menunjuk PKI sebagai dalang. Perdebatan soal siapa sebenarnya yang bertanggung jawab berjalan panjang hingga bertahun-tahun setelahnya. Tapi satu yang jelas, peristiwa itu menjadi pintu masuk perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Perubahan itu tidak terjadi pelan-pelan, ia datang seperti banjir bandang. Kampanye anti-komunis menyapu seluruh negeri. Orang-orang yang dituduh terlibat atau dekat dengan PKI diburu, dicurigai, dan ditangkap. Di banyak daerah terjadi kekerasan massal. Korban jatuh dalam jumlah yang sangat besar. Angkanya pastinya berbeda-beda dalam berbagai catatan. Tapi yang jelas, skala tragedinya meninggalkan luka yang panjang bagi banyak keluarga. Inilah babak paling kelam yang selalu membayangi cerita naiknya Soeharto. Di atas panggung politik, situasi tak kalah panas. Soeharto, presiden yang memimpin sejak kemerdekaan, berada dalam posisi sulit. Negara sedang gonjang-ganjing, ekonomi berantakan, inflasi menanjak, dan kepercayaan publik menurun. Mahasiswa dan kelompok masyarakat turun ke jalan membawa tritura, 3 tuntutan rakyat, bubarkan PKI, turunkan harga, dan merombak kabinet. Spanduk-spanduk, orasi, dan pawai memenuhi jalan-jalan utama. Rasa lelah pada kekacauan bercampur harap akan pemimpin baru yang bisa menenangkan keadaan. Di tengah pusaran itu, Soeharto tampil sebagai figur militer yang tenang, taktikal, dan terlihat bisa bekerja. Ia tidak menonjol dengan pidato panjang, melainkan dengan gerakan di lapangan. Puncaknya datang pada 11 Maret 1966. Di hari itulah surat perintah 11 Maret atau Super Semar diberikan kepada Soeharto. Isi utamanya memberi wewenang padanya untuk mengambil langkah yang diperlukan demi keamanan dan ketertiban. Keesokan harinya, langkah konkret langsung diambil. PKI dibubarkan. Orang-orang yang dianggap pro-komunis disingkirkan dari jabatan publik, parlemen, kabinet, dan birokrasi. Penangkapan terjadi terhadap tokoh-tokoh yang dinilai menghambat pemulihan ketertiban. Dalam bahasa sederhana, papan catur politik dirapikan dengan cepat. Bidak-bidak digeser, beberapa raja kecil dipaksa turun dari meja. Langkah-langkah ini semakin mempersempit ruang gerak Soekarno. Kewenangannya menyusut, keputusannya kerap dipotong atau diambil alih. Pada Februari 1967, Soekarno secara de facto menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada Soeharto. Sebulan kemudian, MPRS, lembaga tertinggi negara kala itu, mencopot Soekarno dari jabatan presiden dan menunjukkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Setahun berselang, 27 Maret 1968, Soeharto dikukuhkan menjadi presiden untuk masa jabatan penuh 5 tahun. Bagi banyak orang saat itu, momen ini terasa seperti membuka jendela kamar pengap. Udara segar bernama stabilitas masuk. Setelah bertahun-tahun hidup dalam jargon politik, mobilisasi massa, dan gonjang-ganjing ekonomi, dan publik ingin hal-hal sederhana seperti harga yang wajar, pekerjaan yang pasti, sekolah yang berjalan, dan jalanan yang aman. Orde Baru nama yang dipakai untuk era pemerintahan Soeharto.
datang dengan janji-janji itu, menertibkan ekonomi, memulihkan keamanan, dan fokus pada pembangunan. Namun naiknya Soeharto ke puncak bukan sekedar soal legitimasi formal di MPRS. Ia adalah hasil dari rangkaian gerak taktis selama berbulan-bulan. Di ruang-ruang rapat, Soeharto merangkul para teknokrat, ekonom muda lulusan luar negeri yang mengerti cara menurunkan inflasi, menarik investasi, dan menata anggaran. Di lapangan, ia merapikan struktur politik. Partai-partai dipaksa fusi menjadi 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Sehingga kompetisi politik lebih mudah dikendalikan. Dari sinilah gambaran khas Orde Baru. Negara seperti mesin rapi, hierarkis, dan di atasnya ada operator tenang bernama Soeharto. Mesin itu punya tujuan jelas, yaitu pembangunan. Cara kerjanya yaitu seperti stabilitas seperti dulu, kebebasan belakangan. Bagi pendukungnya, pendekatan ini masuk akal. Rumah yang berantakan harus dibereskan sebelum dihias. Bagi pengkritiknya, pendekatan ini berbahaya. Terlalu banyak ruang bagi kekuasaan untuk berjalan tanpa kontrol. Di balik semua itu, ada kontradiksi yang akan terus menjadi bahan perdebatan. Kita melihat seorang perwira lapangan yang naik jadi presiden dengan bermodalkan 2 hal, yaitu kemampuan mengamankan situasi krisis dan kecakapan membaca arah angin politik. Kita juga melihat harga yang harus dibayar bangsa, kebebasan yang menyempit, trauma sosial yang belum sembuh, dan cerita-cerita keluarga yang kehilangan orang terkasih di tengah kekacauan pasca 1965. Tetapi pada saat itu, di akhir 1960-an, kebanyakan orang belum membayangkan babak-babak kelam yang akan lahir belakangan. Yang mereka rasakan lebih dulu adalah kelegaan. Tidak ada lagi pagai yang menutup jalan berhari-hari. Tidak ada lagi teriakan saling menudung di radio. Tidak ada lagi inflasi yang membuat gaji habis sebelum akhir bulan. Mereka menginginkan kepastian dan Soeharto memberikannya, setidaknya di awal. Dari Super Semar menuju pelantikan 1968, proses naiknya Soeharto adalah kisah tentang momentum. Jika politik adalah permainan waktu, Soeharto menang karena tahu kapan harus maju, kapan harus diam, dan kapan harus mengetuk palu. Ia memadukan tenaga militer, dukungan teknokrat, serta citra sebagai bapak yang menenangkan. Ketika orang banyak mencari figur yang bisa berkata, "Tenang, kita bereskan satu persatu," Soeharto tampil mengisi ruang itu. Begitulah jalan ke puncak itu dibangun, bukan lewat pidato membakar massa, melainkan melalui keheningan ruang komando. Bukan lewat bendera-bendera, melainkan lewat memo, surat perintah, dan susunan pasal-pasal di keputusan MPRS. Tiba-tiba, Indonesia punya presiden baru, dan sebuah era baru pun dimulai. Di depan, masa terbentang babak berikutnya. Pembangunan besar-besaran yang melahirkan jalan raya, irigasi, sekolah, dan puskesmas. Pertumbuhan ekonomi yang berlari cepat. Juga bayang-bayang panjang kontrol ketat atas politik dan suara yang berbeda. Tapi semua itu bermula dari sini, dari tahun 1965, dari Super Semar, dan dari strategi seorang jenderal yang tahu memanfaatkan momen. Memasuki era baru, arah pemerintahan Soeharto sudah jelas, membangun ekonomi dan menata ulang politik. Setelah masa penuh gejolak di era Soekarno, rakyat ingin kehidupan yang lebih stabil, harga beras yang tidak melambung, dan anak-anak bisa sekolah. Masyarakat bisa bekerja tanpa dihantui demonstrasi atau inflasi. Itulah janji besar Orde Baru, stabilitas dan pembangunan. Langkah pertama yang dilakukan Soeharto adalah merancang Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Dokumen ini ibarat peta jalan pembangunan nasional. Ia juga mengumpulkan sekelompok ekonom muda lulusan luar negeri yang telah dijuluki mafia Berkeley. Tugas mereka jelas, menyelamatkan ekonomi yang nyaris bangkrut. Hasilnya terasa cepat. Bayangkan, inflasi yang sempat mencapai 650% pada tahun 1966, harga barang naik berlipat-lipat dalam hitungan minggu. Berhasil ditekan jadi 19%. Pada tahun 1969, bantuan pangan dari luar negeri datang untuk mencegah kelaparan. Sementara utang negara dinegosiasi ulang agar lebih ringan. Ekonomi yang jadinya morat-marit perlahan-lahan bangkit. Menurut catatan Bank Dunia, produk domestik bruto (PDB) Indonesia meroket dari hanya 7,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1968 menjadi 242 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1996. Bayangkan, dari sebuah negara miskin yang ekonominya nyaris ambruk, dalam 3 dekade Indonesia menjelma menjadi salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia.
Tak heran, banyak orang kemudian menjulukinya Sang Jenderal Besar Pembangunan. Di masa Orde Baru, proyek pembangunan berjalan masif. Jalan raya dibangun dari desa ke kota. Jembatan menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Pelabuhan diperluas untuk perdagangan dan bandara mulai muncul di berbagai kota besar. Salah satu simbolnya adalah Jalan Tol Jagorawi, jalan tol pertama di Indonesia yang diresmikan tahun 1978 dengan panjang 59 km. Jalan ini menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Bagi masyarakat saat itu, jalan tol bukan hanya jalur cepat, tapi simbol bahwa Indonesia mulai sejajar dengan negara-negara modern. Tak berhenti di sana, listrik dan telekomunikasi pun diperluas hingga pelosok. Sekolah-sekolah dasar didirikan hampir di setiap desa, dan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, hadir untuk memberi layanan kesehatan dasar. Bagi banyak keluarga di desa, ini adalah pertama kalinya mereka merasakan akses pendidikan dan kesehatan yang relatif merata. Soeharto tahu bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah petani. Karena itu, sektor pertanian menjadi fokus utama. Melalui program Revolusi Hijau, pemerintah mendorong petani yang memakai benih unggul, pupuk bersubsidi, dan teknologi baru. Hasilnya luar biasa, produksi beras meningkat tajam. Puncaknya, pada tahun 1984, Indonesia resmi mencapai siambada beras. Untuk pertama kalinya, negara ini tidak lagi mengimpor beras. Keberhasilan itu mendapat pengakuan dunia pada tahun 1985. Presiden Soeharto bahkan menerima medali emas dari FAO di Roma. Di medali itu tertulis kalimat yang membanggakan, "From rice to self-sufficiency." Bagi banyak orang desa, masa itu dikenang sebagai zaman ketika sawah mereka menghasilkan lebih banyak, dan mereka bisa merasakan sedikit peningkatan taraf hidup. Tidak hanya pertanian, Orde Baru juga mendorong industrialisasi. Pada tahun 1967, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Pintu investasi dibuka lebar-lebar untuk perusahaan dari Jepang, Eropa, hingga Amerika. Industri baru bermunculan, dari migas, pabrik semen, baja, pupuk, hingga otomotif. Ketika harga minyak dunia melonjak di tahun 1970-an, Indonesia mendapat durian runtuh. Divisi minyak digunakan untuk membangun infrastruktur dan memberi subsidi besar-besaran, termasuk BBM. Industri mobil nasional juga mulai digarap. Meski banyak pro dan kontra di kemudian hari, era ini menandai langkah awal Indonesia mencoba ikut dalam perlombaan industrialisasi dunia. Pertumbuhan ekonomi pada dekade tahun 1980-an hingga awal 1990-an seringkali di atas 7% per tahun. Soeharto bukan hanya membangun di dalam negeri, tapi juga berusaha menampilkan Indonesia di kancah internasional. Pada tahun 1967, Indonesia ikut mendirikan ASEAN bersama negara-negara tetangga. Tujuannya menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Tahun 1992, Soeharto bahkan dipercaya menjadi ketua gerakan non-blok. KTT besar pun digelar di Jakarta. 2 tahun kemudian, 1994, Indonesia menjadi tuan rumah KTT Apex di Bogor. Di acara itu, Soeharto duduk sejajar dengan para pemimpin dunia, termasuk Bill Clinton dari Amerika Serikat. Citra Indonesia saat itu adalah negara berkembang yang stabil, aman, dan dianggap berhasil mensejahterakan rakyatnya. Di balik gemerlap pembangunan, pemerintahan Orde Baru berjalan dengan gaya otoriter. Semua aspek kehidupan politik diawasi dengan ketat. Kritik kepada pemerintah bisa membuat orang hilang atau berurusan dengan aparat. Media massa tidak bebas. Mereka wajib punya izin khusus bernama SIUPP. Jika isi pemberitaannya dianggap melawan arus, izin itu bisa dicabut kapan saja. Partai politik pun dikendalikan. Dari sekian banyak partai di awal kemerdekaan, pada era Orde Baru dipaksa menyusut menjadi hanya 3, Golkar, PPP, dan PDI. Golkar menjadi kendaraan politik Soeharto, sementara 2 lainnya tak punya banyak ruang untuk benar-benar bersuara. Pemilu tetap diadakan setiap 5 tahun, tapi hasilnya hampir selalu sama. Golkar menang besar dan Soeharto kembali terpilih. Tidak ada persaingan nyata, semua sudah diatur dari awal. Naiknya Soeharto tidak bisa dilepaskan dari peristiwa G30S. Setelahnya, gelombang kekerasan anti-komunis menyapu Indonesia. Militer bersama kelompok sipil memburu orang-orang yang dituduh simpatisan PKI. Korban jatuh dalam jumlah yang sangat besar. Perkiraan jumlahnya bervariasi.
tapi banyak catatan menyebut antara 15.000 hingga 1 juta orang tewas hanya dalam beberapa bulan. Sekitar 1,5 juta orang lainnya ditahan tanpa proses pengadilan. Akibatnya, lahirlah stigma baru. Keluarga yang pernah dikaitkan dengan PKI dicap ekstapol, tahanan politik, dan mendapat diskriminasi bertahun-tahun. Mereka sulit mendapat pekerjaan, akses pendidikan terbatas, bahkan kerap dijauhi tetangga. Luka sosial ini tidak hilang begitu saja, bahkan masih membekas sampai hari ini. Puluhan tahun setelah tragedi 1965, represi kembali muncul dalam bentuk lain. September 1984, Tanjung Priok, Jakarta, sebuah aksi protes masyarakat muslim berakhir dengan darah. Saat massa turun ke jalan menolak penahannya merekannya, aparat bersenjata melepaskan tembakan. Puluhan orang tewas, ada yang menyebut korban mencapai 100. Pemerintah saat itu mengklaim jumlahnya lebih kecil, tapi cerita warga mengatakan sebaliknya. Peristiwa ini menjadi simbol kerasnya sikap rezim terhadap kelompok yang menentang. Kasusnya baru dibuka kembali setelah Orde Baru jatuh. Tapi bagi keluarga korban, penjelasan dan keadilan datang terlalu lama. Menjelang runtuhnya Orde Baru, ketika gelombang tuntutan reformasi makin besar, ancaman terhadap pengkritik pemerintah juga makin nyata. Sejumlah aktivis pro-demokrasi diculik secara misterius. Ada yang kemudian dikembalikan dalam keadaan trauma, ada pula yang tak pernah pulang. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras mencatat belasan nama hilang pada periode 1997 sampai 1998. Belakangan terungkap operasi ini melibatkan aparat intelijen. Bahkan menantu Soeharto sendiri, Maijen Prabowo Subianto, disebut punya peran. Kasus ini masih menjadi catatan hitam sejarah. Selain kekerasan politik, Orde Baru juga identik dengan praktik KKN. Setelah ini, korupsi, kolusi, nepotisme muncul justru untuk menggambarkan perilaku rezim itu sendiri. Soeharto menempatkan keluarga dan kroninya di berbagai sektor ekonomi strategis. Ada monopoli cengkeh, tepung terigu, bahkan bisnis mobil nasional. Konglomerat besar seperti Hompus, Salim Group, hingga jaringan televisi swasta tumbuh berkat kedekatan dengan keluarga Cendana. Kesenjangan itu pun makin jelas, rakyat kecil diminta hidup hemat, sementara elit penguasa mengumpulkan kekayaan luar biasa. Transparansi Internasional bahkan menobatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan penyelewengan hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat selama ia berkuasa. Kasus besar seperti Yayasan Super Semar menjadi bukti nyata. Dana yang seharusnya dipakai untuk beasiswa ternyata dialihkan ke perusahaan-perusahaan swasta. Pengadilan akhirnya memutuskan yayasan itu menyelewengkan ratusan juta dolar. Akhirnya, bayangan kelam itu mencapai puncaknya di Mei 1998. Krisis ekonomi yang menghantam, rakyat marah, mahasiswa turun ke jalan, dan Jakarta terbakar oleh kerusuhan besar. Toko-toko dijarah, gedung-gedung dibakar, dan ratusan orang tewas. Bagi banyak orang, itulah puncak dari akumulasi kemarahan. Bertahun-tahun hidup dalam tekanan politik, ketidakadilan ekonomi, dan rasa tidak berdaya. Semua ledakan itu memaksa Soeharto akhirnya mengucapkan kata-kata yang ditunggu jutaan rakyat. Saya menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Tahun 1997 menjadi tahun yang mengubah wajah Asia. Krisis ekonomi melanda kawasan, dimulai dari jatuhnya nilai mata uang Thailand, Baht. Gelombang krisis itu kemudian merembet cepat ke negara lain, termasuk Indonesia. Di sini, guncangannya terasa sangat keras. Rupiah yang tadinya stabil di sekitar 2.600 per dolar, tiba-tiba jatuh tak terkendali. Pada awal 1998, nilainya sempat menembus 17.000 per dolar. Bayangkan saja, harga barang impor naik berlipat ganda dalam hitungan minggu. Perusahaan-perusahaan yang punya utang dalam dolar bangkrut beramai-ramai. Ekonomi Indonesia jatuh bebas hingga minus 13,7% di tahun 1998. Bagi rakyat kecil, dampaknya sangat nyata. Harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula melambung tinggi.
Barang-barang menjadi langka, uang di tangan tak lagi bernilai. Krisis moneter menjelma menjadi krisis sosial dan politik. Kepercayaan publik pada rezim Soeharto merosot tajam. Bukan hanya karena krisis, tapi juga karena rakyat sadar bahwa praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela ikut memperparah keadaan. Bahkan lembaga internasional seperti IMF menuntut pemerintah membubarkan monopoli bisnis milik keluarga Soeharto sebagai syarat bantuan. Kepercayaan internasional pun runtuh dan di dalam negeri kesadaran rakyat pun habis. Situasi yang semakin parah memicu gelombang protes besar-besaran. Mahasiswa menjadi motor gerakan, mereka turun ke jalan dan satu kata kunci untuk menggema, yaitu reformasi. Pada 12 Mei 1998, tragedi menimpa mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta. Aparat keamanan menembak demonstran, 4 mahasiswa gugur. Kabar itu menyebar seperti api, membuat kemarahan rakyat meledak. Beberapa hari kemudian, Jakarta dan sejumlah kota lain dilanda kerusuhan besar. Toko-toko dijarah, pusat perbelanjaan dibakar, asap hitam membubung di langit ibu kota, suasana pun mencekam. Tragisnya, banyak korban jatuh. Diperkirakan sekitar 1.200 orang tewas dalam kerusuhan Mei 1998. Banyak di antaranya adalah warga keturunan Tionghoa yang menjadi target kekerasan. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi bangsa, terutama bagi keluarga korban yang kehilangan orang-orang tercinta. Sementara itu, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menduduki gedung DPR dan MPR di Senayan. Mereka menolak pergi sebelum tuntutan dipenuhi. Soeharto harus turun. Gedung parlemen yang biasanya dipenuhi politisi kini berubah menjadi lautan manusia dengan spanduk-spanduk reformasi. Pidato, orasi, dan nyanyian perjuangan menggema siang dan malam. Tekanan datang dari segala arah, dari rakyat di jalanan, dari mahasiswa di Senayan, dari tokoh-tokoh oposisi, bahkan dari dalam parlemen sendiri. Pimpinan DPR akhirnya memberikan ultimatum, sudah saatnya Soeharto mengundurkan diri. Pagi hari 21 Mei 1998, televisi nasional menyiarkan siaran langsung dari Istana Merdeka. Sosok Soeharto muncul di layar, wajahnya pucat, suaranya bergetar. Dalam pidato singkat, ia menyatakan, "Saya menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia, efektif sejak hari ini." Hening sejenak, setelah 32 tahun berkuasa, Orde Baru resmi berakhir. Rakyat menyambut dengan campur aduk, lega, haru, tapi juga masih diliputi duka atas korban yang jatuh. Tak lama kemudian, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden baru. Sejak saat itu, dimulailah babak baru dalam sejarah kita, era reformasi. Kisah Soeharto bak cermin perjalanan bangsa. Ada babak penuh harapan dan pencapaian gemilang. Tetapi ada pula babak kelam berlumuran air mata. Dari Soeharto kita belajar bahwa kekuasaan terlalu lama digenggam, cenderung melahirkan penyimpangan. Kekuasaan adalah pedang bermata dua. Di satu sisi bisa dipakai membangun, di sisi lain dapat melukai jika disalahgunakan. Hingga kini, Indonesia masih berjuang menyeimbangkan antara pembangunan dan demokrasi, antara pertumbuhan ekonomi dan penegakan keadilan. Pertanyaannya, jika kita hidup di masa itu, akankah kita melihat Soeharto sebagai penyelamat yang membawa stabilitas? Ataukah sebagai penguasa yang terlalu lama berkuasa hingga lupa batas? Sejarah telah memberikan penilaiannya. Namun refleksi atas era Soeharto akan terus bergulir seiring bangsa ini melangkah maju, agar kebaikan dapat diteladani dan kesalahan tidak terulang kembali.